Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya coba membahas tentang persyaratan, atau mungkin bagi teman-teman masih ada yang beranggapan bahwa persyaratan itu hanyalah sekian persen dari hal yang menentukan teman-teman itu bisa lolos atau tidak pada seleksi tes CPNS maupun tes P3K. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu yang mungkin bisa saja menjadi bumerang bagi teman-teman, sehingga teman-teman tidak akan lolos atau tidak bisa lolos dalam hal minimal untuk syarat administrasi. Karena hal-hal sekecil ini yang kadang dianggap sepele, melalaikan, sehingga teman-teman itu tidak terlalu memikirkan bagaimana kelengkapannya. Makanya di video kali ini saya ingin coba membahas mungkin beberapa hal ini yang sering teman-teman sepelekan, yang tidak dipersiapkan dengan matang. Ini beberapa artikel atau beberapa berita tentang banyaknya peserta-peserta yang menganggap hal-hal tadi itu sebagai hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang sepele. Tetapi ternyata dampaknya sangat besar teman-teman. 1000 lebih tidak lolos seleksi administrasi. Ini untuk Kemenag ya, bukan pokoknya di setiap instansi atau setiap formasi itu pasti ada saja yang tidak lolos administrasi. Itu sudah menjadi hal wajib. Jangan sampai teman-teman ada pada bagian itu. Nah, ini juga tidak lolos seleksi administrasi. Pokoknya banyak. Dimulai dari administrasi, belum tes tapi sudah jatuh, sudah tidak lolos di tahap administrasi, itu cukup mengecewakan lah. Nah, ini merupakan salah satu pernyataan yang saya kutip dari internet. Dan intinya itu para peserta ini memiliki tingkat ketelitian itu yang tidak bagus. Artinya apa? Karena mungkin menganggap bahwa administrasi itu hanya sebatas ya namanya administrasi. Mereka lebih fokus ke persiapan untuk tes, belajar, tapi mereka lupa bahwa tiket untuk mereka bisa masuk untuk tes itu adalah berkas administrasi yang lolos. Paling banyak pada surat persyaratan. Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan kenapa tidak lolos pada tahap administrasi. Makanya teman-teman itu harus banyak membaca semua persyaratan itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai teman-teman merasa sudah paham tetapi bisa blank, bisa melakukan kesalahan pada saat pendaftaran administrasi saja. Oke, kita lanjut di beberapa poin yang mungkin sering diabaikan, tapi ternyata itu sangat penting untuk membantu teman-teman bisa lolos sampai di tahap administrasi. Saya tidak menjelaskan lebih detail tentang persyaratannya, tetapi ini hal-hal yang paling dasar yang harus teman-teman perhatikan. Karena kalau teman-teman jatuh atau tidak lulus di tahap administrasi, berarti itu ibaratnya seperti orang yang mau berperang tapi sudah gugur sebelum berperang. Ya, kurang lebih seperti itulah. Oke, yang pertama itu teman-teman, di latar belakang pendidikan pelamar tidak sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Ini paling sering terjadi teman-teman, karena tidak membaca persyaratan kebutuhan pendidikan atau pendidikan pelamar dengan baik, sehingga memasukkan berkas ya yang penting kualifikasinya ijazah S1 misalnya, ya masuklah, yang penting didaftarlah dengan ijazah itu. Misalnya jabatan fungsional penyuluh pertanian, misalnya dibutuhkan penyuluh pertanian ahli pertama itu dengan kualifikasi ijazah S1 dengan gelarnya itu SP, sarjana pertanian. Nah, karena teman-teman merasa pernah kuliah di pertanian, teman-teman memasukkan ijazah dengan gelar SPT misalnya, sarjana peternakan. Nah, teman-teman menganggap ini masih di bidang pertanian, atau sarjana selain peternakan mungkin
tanaman pangan, saya tidak tahu gelarnya apa, ketahanan pangan, saya tidak tahu gelarnya apa, atau mungkin sarjana kehutanan yang teman-teman masih beranggapan itu masih berhubungan dengan tanaman-tanaman, padahal yang dibutuhkan itu sarjana pertanian atau SP. Nah, ini juga berlaku untuk formasi-formasi yang lain. Teman-teman usahakan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu apa, dan yang teman-teman masukkan itu harus memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga klop lah istilahnya. Oke, yang berikutnya, dokumen yang diunggah pihak pelamar kurang jelas atau buram atau tidak terbaca. Nah, ini juga sangat berpengaruh teman-teman. Ibaratnya jangan cuma asal-asalan saja membuat dokumen atau mengirim dokumen, yang penting dikirim, tetapi teman-teman juga harus memperhatikan bahwa dokumen yang dikirim itu usahakan yang kualitasnya kualitas terbaik lah, sesuai dengan usahanya teman-teman juga. Kalau hanya memasukkan berkasnya asal-asalan, jangan sampai nanti hasilnya juga bisa asal-asalan. Apa-apa yang disebutkan di sini itu beranjak dari pengalaman-pengalaman peserta-peserta sebelum-sebelumnya, sehingga teman-teman bisa memperhatikan lagi berkas-berkas yang akan diunggah. Ijazah, KTP, usahakan itu nomor-nomor dan fotonya itu kelihatan jelas. Maka dari jauh-jauh hari teman-teman harus mempersiapkan kualitas-kualitas berkas yang mau diunggah itu. Kemudian pelamar salah mengunggah berkas pendukung. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab pelamar P3K tidak lulus seleksi administrasi. Nah, terkait dengan berkas pendukung ini teman-teman memang harus jeli melihat kebutuhan untuk berkas pendukung ini. Misalnya saya kasih contoh, berkas pendukung seperti sertifikat yang dibutuhkan, misalnya yang teman-teman mau unggah itu usahakan sertifikat yang minimal masih linear dengan jabatan atau formasi yang akan teman-teman lamar. Jangan sampai teman-teman melamar jabatan fungsional penyuluh tapi teman-teman memasukkan sertifikat komputer misalnya, yang penting bunyinya punya sertifikat. Nah, itu kan kurang sinkron. Jadi teman-teman usahakan sertifikat, misalnya untuk sertifikat itu harus sesuai lah. Kemudian berkas-berkas pendukung juga seperti surat keterangan pernah bekerja, pengalaman bekerja. Usahakan teman-teman buat surat pengalaman yang juga sinkron atau linear dengan formasi yang akan teman-teman lamar, sehingga teman-teman dianggap memiliki background pekerjaan itu yang sesuai dengan formasi yang akan teman-teman ambil nanti. Nah, itulah merupakan hal-hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat mengunggah berkas pendukung itu. Tentunya ini semua beranjak dari pengalaman-pengalaman peserta sebelumnya yang gugur, salah satunya juga di tahap mengunggah berkas pendukung. Kadang tidak ada, tetapi mengirim berkas-berkas saja, yang penting mengirim. Kadang juga ada tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Maka teman-teman harus memperhatikan dengan jeli lagi berkas yang diminta apa dan apa yang akan teman-teman upload. Kemudian untuk poin keempat, pelamar salah menginput data pribadi. Nah, data pribadi ini juga sudah sangat-sangat banyak sekali kesalahan-kesalahan di sini. Misalnya kesesuaian antara data pribadi teman-teman dengan data pada saat teman-teman mendaftar. Usahakan harus sama teman-teman, identitas pribadi, identitas diri yang teman-teman upload itu harus sama dengan identitas diri teman-teman yang ada pada surat keterangan di identitas teman-teman itu. Jangan sampai teman-teman salah mengupload atau salah mengetik, ada tipe sehingga terbaca di komputer itu tidak sesuai dengan data diri teman-teman. Makanya harus memang jeli lagi
lebih fokus lagi pada saat melakukan input data atau pengiriman data, karena sekarang kan berbasis online. Teman-teman akan mengetahui hasilnya ketika sudah diumumkan. Nah, jika salah berarti ya konsekuensinya berarti bisa jadi tidak lolos. Makanya teman-teman harus memperhatikan lagi hal-hal yang berkaitan dengan data diri, data pribadi itu diusahakan semuanya sama antara identitas yang ada di surat keterangan atau dimanapun itu dengan apa nanti yang akan teman-teman kirimkan atau teman-teman input. Nah, kemudian ini juga untuk poin kelima, data sudah sesuai namun pelamar mengunggah foto yang tidak sesuai dengan ketentuan persyaratan. Nah, ini hampir sama juga dengan poin sebelumnya tadi. Nah, teman-teman sudah membawa KTP, oke, KTP-nya ada, KK-nya ada, jasanya ada. Namun misalnya teman-teman salah mengupload, harusnya ijazah yang diupload adalah ijazah S1, teman-teman mengirimnya ijazah mungkin karena salah tuh ijazah SMA, atau yang diupload malahan sertifikat. Nah, kira-kira seperti itu. Kartu keluarga juga misalnya kalau tidak sesuai dengan ketentuan ya ini juga berkaitan dengan kualitas, jangan sampai tidak bisa terbaca. Walaupun memang teman-teman klaim bahwa ini sudah benar, sudah sesuai, KTP-nya sudah sesuai, tapi mungkin kualitasnya tidak bagus sehingga tidak bisa terbaca, atau nomornya tidak jelas, tidak sesuai dengan apa yang teman-teman input. Nah, itu juga merupakan salah satu syarat atau salah satu penyebab sehingga teman-teman itu tidak lulus pada tahap administrasi. Yang keenam, pelamar lupa tidak mengakhiri lamaran pada kolom resume merupakan hal yang percuma. Nah, ini berkaitan dengan teman-teman telah menginput data, telah selesai menginput semuanya, tapi mungkin karena sudah merasa selesai langsung teman-teman keluar saja tanpa menyimpan. Maksudnya seperti itu. Jadi otomatis datanya tidak tersimpan sama sekali sehingga apa yang teman-teman input tidak ada. Mungkin ini tidak terlalu urgent, tapi kadang ada 1-2 orang itu yang kelupaan di momen-momen terakhir ini, sehingga teman-teman harus lebih memperhatikan lagi dari mulai mengisi sampai tahap terakhir. Itu teman-teman pastikan bahwa apa yang teman-teman lakukan itu sudah diisi dengan benar dan sudah disimpan dan dikirim dengan benar. Nah, membaca dengan cermat segala persyaratan dan peraturan dalam proses seleksi P3K. Jadi sebelum teman-teman mengisi, melakukan pendaftaran input data, teman-teman harus memahami dengan jelas apa persyaratannya, ketentuannya apa, yang dibutuhkan itu apa, sehingga pada saat mengupload atau menginput data itu memang sudah sesuai dengan apa yang teman-teman persiapkan atau apa yang sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, agar teman-teman tidak mengalami kesalahan-kesalahan atau error-error dalam penginputan data administrasi ini. Karena kalau di tahap administrasi saja teman-teman sudah tidak lolos, berarti ya bagaimana bisa lagi mau lanjut di tahap berikutnya. Kalau tahap pertama saja sudah tidak sesuai, yang dianggap itu mungkin hal-hal sepele bagi teman-teman, karena ini hanya syarat administrasi, tinggal diisi saja. Semua itu mempunyai konsekuensi lolos atau tidak tergantung dari bagaimana teman-teman melakukan pengisiannya, memenuhi persyaratan itu dengan baik dan benar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share. Semoga bisa bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.